الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام الترمذي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال: حدثنا محمد بن بشار باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita sambung kembali kajian kita rutinan setiap bulannya. Alhamdulillah setelah liburan dari Ramadan kita bisa sambung kembali daripada pembacaan hadis syama'il. Hadis syama'il hal-hal yang berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada di bab yang akan menyebutkan maja'a fi libasi Rasulillah, yang berkaitan dengan pakaian yang digunakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau babnya kita berada di bab ke-8 dari kitab ini, yaitu kitab Syama'il At-Tirmizi. Kalau hadisnya kita berada di nomor hadis ke-62 dari kitab Syama'il At-Tirmizi. Hadis ke-62 diriwayatkan dari sahabat Nabi Anas bin Malik. Beliau berkata, "Kana ahabbat thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-hibaratu." Kata beliau, pakaian yang paling atau baju pakaian yang paling disukai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-hibarah. Al-hibarah. Apa itu al-hibarah? Al-hibarah itu jenis kain yang dikirim dari negeri Yaman. Jadi al-hibarah seperti yang disyarahkan oleh Al-Imam Mulla Ali Qari, bahwasanya al-hibarah itu jenis kain yang dikirim dari Yaman. Kain ini dari katun, dari katun. Kutun kalau bahasa Arabnya itu kutun, dibahasakan Indonesia atau Inggris katun. Kain katun. Kainnya jenis katun dari negeri Yaman. Warnanya khadra, warnanya hijau.
Nah, jadi kain dari Yaman namanya al-hibarah, jenis kainnya katun, warna kainnya hijau. Dan motifnya itu garis-garis. Garis-garis. Garis-garisnya berwarna merah. Jadi ini membuktikan kepada kita bahwasannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu maaf, sahabat Nabi sangat detail ketika meriwayatkan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat detail. Jadi jenis kain dari Yaman, kainnya dari katun, warnanya hijau, ada motif garis-garis warna merah. Nah, jadi kalau kita pakai baju warna ini warna hijau bisa kita mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Atau kita pakai baju warna merah, bisa kita niatkan untuk mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun yang paling sering dipakai sama Nabi yang warna putih, terlebih di hari Jumat. Di hari Jumat itu Pak, usahakan niat pakai baju putih. Kalau bisa dari atas sampai bawah putih semua. Sewet tak pula lah nak putih kalau pakai sewet terawang pula lagi tebus salah kalau sewet. Kalau tipis, kalau sewetnya tebel bermotif ada apa? Atau pakai gamis, sudah, ambil gamis putih, peci putih. Di hari Jumat itu Nabi tidak pernah pakai baju selain warna putih. Ini sunnah pakai baju putih di hari Jumat banyak dilupakan oleh umat baginda Nabi Muhammad SAW. Maaf, kadang khotibnya pun, imamnya sekalipun tidak pakai baju putih. Iya, banyak nih yang hitam. Sunnah juga pakai baju hitam. Peci hitam. Bisa ikuti sunnah Nabi. Nabi punya imamah warna hitam. Warna hitam, warna hijau, warna merah yang dipakai sama Nabi. Warna-warna yang pernah dipakai sama Nabi. Cuman kalau di Jumat, Nabi tidak pernah pakai selain putih. Bahkan ada hadisnya dari Nabi, sunnah untuk pakai baju warna putih. Jangan disepelekan sunnah ini. Sunnah berkaitan dengan salat Jumat itu harus kita amalkan, terlebih lagi imam dan khatib. Nah, sekarang imam khatibnya, khatib kan di atas mimbar yang mewasiatkan orang untuk bertakwa. Yang mewasiatkan orang untuk bertakwa, dia sendiri tidak mengamalkan sunnah Nabi. Termasuk definisi bertakwa, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan termasuk definisi daripada bertakwa. Nah, jadi ini sangat disayangkan, banyak dilupakan oleh umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diteledorkan, dianggap sepele. Nah, makanya jangan heran pas kita masuk masjid, anak-anak muda yang duduk di masjid, khotib di atas mimbar lagi khutbah, main game. Banyak nih ya gitu. Di mana-mana sampai sama kawannya main game. Bukan budak kecil, bukan. Besar sudah. Bukan masih 7 tahun, 10 tahun dah, udah 18 tahun, udah 20 tahun. Khotib di atas mimbar lagi khutbah, dia main game. Buat apa sholat Jumat? Tidak ada pahalanya. Nabi ngomong, kita negur teman saja, negur teman yang berisik ketika khotib di atas mimbar, itu pahala Jumat kita hilang, kata Nabi. Sia-sia, lagau. Itu lagi dengan khutbah, kawan kita di samping ngomong, oi diam. Khotib, negur ini, kata Nabi, pahala Jumat yang negur sia-sia. Apalagi pahala yang ngomong, yang ribut. Apalagi pahala yang main game. Alhamdulillah, ini semua kesalahan semua. Tidak bisa kita katakan salah khotib, tidak, galau-galau salah. Sumber kesalahan kita dari tidak mengamalkan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Dari pakaian harus kita perhatikan. Pakaian putih, kalau bisa semuanya putih. Mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi memang
Kalau warna pakaian yang paling sering dipakai sama Nabi Muhammad SAW itu adalah putih. Nah, cuman bukan artinya Nabi tidak punya pakaian warna lain, hijau, merah, hitam seperti ini. Termasuk baju yang disukai oleh Nabi kata Anas itu adalah al-hibarah. Itu kain dari katun, jenisnya katun, dikirim dari Yaman, warnanya hijau, bermotif garis-garis merah. Ini termasuk baju yang dipakai sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikuatkan oleh riwayat berikutnya dari sahabat yang bernama Abu Juhaifah. Abu Juhaifah berkata, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi hullatun hamra. Ka'anni anzuru ila bariqi saqaihi. Ketika aku melihat Nabi, Nabi sedang menggunakan pakaian yang berwarna merah. Pakaian yang berwarna merah. Kalau hadis ini lain lagi. Jadi hadis ini warna merah yang motifnya itu garis-garis hitam. Hullatul hamra yang dipakai sama Nabi, kain warna merah, motifnya tapi garis-garis hitam. Jadi kalau diperhatikan hadis ini dan hadis sebelumnya, Nabi itu punya baju yang bukan satu warna, bukan satu warna. Kalau yang sebelumnya hijau, motifnya garis-garis merah. Kalau ini merah, motifnya garis-garis hitam. Pakaian atau warna yang disukai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika aku melihat Nabi, kata Abu Juhaifah, menggunakan pakaian yang berwarna merah, motif hitam tadi, aku melihat betapa bersinarnya betis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tambahi riwayat tadi, lihat Nabi pakai baju merah, motif garis-garis hitam, dan aku melihat betapa indahnya, betapa bersihnya, betapa bercahayanya betis, kaki bagian betis yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ini saking cintanya sama Nabi, apa yang mereka lihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mereka riwayatkan. Kalau kita tanya, terus buat apa meriwayatkan betis Nabi kan men? Kalau tidak paham. Nah, terus buat apa betis Nabi? Terus ada kaitan hukum apa dengan betis Nabi? Ini orang tidak paham. Tapi orang yang punya rasa cinta atau tahu tentang cinta pasti paham. Mereka ngeriwayatkan betis Nabi, ngeriwayatkan baju Nabi, motifnya garis-garis hitam, garis hijau, garis merah, itu menunjukkan betapa cintanya mereka kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking cintanya sama Nabi, semua yang berkaitan dengan Nabi, sekecil apapun itu mereka riwayatkan. Karena mereka anggap ini bukan hal yang biasa. Ini bukan hal yang sepele. Ini termasuk agama. Kenapa dikatakan termasuk agama? Karena berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang berkaitan dengan Nabi agama. Mau itu berkaitan dengan hukum atau tidak berkaitan dengan hukum. Mau itu berkaitan dengan sholat, puasa, haji, zakat, atau tidak berkaitan dengan ibadah. Berkaitan dengan hukum atau tidak berkaitan dengan hukum, semua yang bernisbat dengan Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad itu adalah agama. Nabi rambutnya begini. Makanya riwayat berikutnya dari sahabat Barok bin Azib, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan minan nas ahsana fi hullatin hamra min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kanat jummatuhu la tadribu qariban min mankibai." Kalau hadis ketiga ini, hadis berikutnya dari Barok bin Azib, kata Barok bin Azib, aku tidak pernah melihat orang yang lebih indah, lebih tampan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menggunakan pakaian yang berwarna merah. Nabi tampan, nak pakai baju apa be, Nabi belaga. Al-jamil jamil wa illam yatazayyan. Ada patah yang mengatakan orang ganteng itu ganteng walaupun tidak berdandan.
wal qabih qabih wa in tazayyan. Orang yang tidak ganteng-ganteng nah dipoles sama lebih tetap tidak lemak dijinguk misalkan. Tapi kan relatif. Jamil wal qabih relatif. Dan semua ciptaan Allah jamil. Semua ciptaan Allah bagus. Semua ciptaan Allah indah. Nabi indah. Nabi ganteng. Pakai baju apapun. Tapi kata Bara' bin Azib, ketika aku melihat Nabi menggunakan pakaian yang berwarna merah, tidak ada yang lebih indah dari Nabi ketika pakai baju warna merah. Indah sekali muka yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada riwayat tambahannya. Kata Bara' bin Azib, rambut Nabi pada saat aku melihat Nabi pakai baju merah itu, rambut Nabi itu tadribu qariban min mankibe, hampir menyentuh bahunya, panjang lagi. Rambut Nabi hampir menyentuh bahunya. Dan ini riwayat paling panjang daripada riwayat yang menyebutkan menjelaskan tentang rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah udah lewat gitu ya. Bab tentang udah. Nah, itu bab ketiga. Kita kan sekarang di bab ke-8. Nah, bab ketiga itu bab berkaitan dengan rambut Nabi Muhammad. Kalau kita ingat Nabi itu pernah botak kalau habis umroh atau haji. Kemudian rambut Nabi pernah riwayat yang mengatakan sampai ke kuping. Ini ya berarti dari sini sampai ke kuping. Bagian atas ini. Ada yang meriwayatkan yujawizu syahmata udhunai, melewati telinga kuping. Tapi belum sampai bahu. Ada riwayat yang mengatakan yadribu mankibaini, sampai nyentuh bahu. Nah, ini riwayat paling panjang. Tidak ada riwayat yang lebih panjang dari ini untuk rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita pernah hitung kan, Nabi kan tiap haji atau umrah pasti botak. Pasti botak. Beliau selama di Mekah haji terus. Selama di Mekah umrah terus. Makanya tidak ada ulama yang mengatakan berapa kali Nabi haji selama di Mekah. Tidak ada. Ya, karena Nabi mau Mekah. Mau Mekah itu tiap tahun ya haji. Makanya tidak perlu disebutkan umrah, tidak terhitung. Tapi setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, berapa kali beliau haji? 1 kali. Hajjatul Islam di tahun 10 Hijriah. Tepat 3 bulan sebelum beliau wafat. Cuma sekali haji. Umrah 4 kali. Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun 8, dan yang bersama haji beliau tahun 10. 6, 7, 8, 10. 4 kali umrah Nabi Muhammad setelah hijrah ke kota Madinah. Nah, yang pertama kali umrah Nabi setelah hijrah ke kota Madinah tahun ke-6. Bayangkan, dari Nabi hijrah sampai tahun ke-6. Nah, itulah masa rambut beliau paling panjang. Tahun pertama beliau hijrah sampai tahun ke-6, 6 tahun. Nah, itu rambut Nabi paling panjang di situ. Soalnya di tahun ke-6 di tempat yang bernama Hudaybiyah, Nabi tahallul botak. Tahun depannya, tahun ke-7, Nabi umroh lagi. Umratul Qadha, tahallul botak lagi. Tahun ke-8 ketika Nabi mensucikan kota Mekah di bulan Ramadan, Zulqa'dahnya Nabi umroh. Zulqa'dahnya tahun 8, botak lagi kan? Nah, ini kan tidak panjang berarti. Dari tahun ke-6, tahun ke-7 setahun. Tidak panjang, rambut setahun didiamkan. Sampai apa? Tahun ke-8. Dari tahun ke-8 sampai tahun ke-10 Dzulhijjah 10 Hijriah di bulan Dzulhijjah 2 tahun kan. Nah, itu juga cukup panjang tuh 2 tahun rambut Nabi. Di haji Nabi botak lagi beliau. Nah, jadi ketika beliau wafat itu rambut beliau baru panjang 3 bulan. Ketika beliau wafat. Jadi paling panjang rambut Nabi dari beliau hijrah sampai tahun ke-6 Hijriah. Ini paling panjang sifat rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman paling panjangnya tadi hanya sampai menyentuh bahu beliau. Itu riwayat yang terpanjang. Tidak ada riwayat yang melebihi riwayat tersebut.
dari sahabat yang bernama Bara bin Azib. Nah, jadi kata Bara, aku melihat Nabi pakai baju warna merah, sangat tampan sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku melihat Nabi pada saat itu rambut beliau sampai menyentuh bahunya. Nah, jadi kalau riwayat sebelumnya dari sahabat Abu Juhaifah mengatakan aku melihat Nabi pakai baju merah dan betis Nabi indah sekali. Barah bin Azib mengatakan aku lihat Nabi ganteng nian pakai baju merah, rambutnya sampai ke bahu. Ini menunjukkan sahabat tuh pengen kita banyak tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak cukup mereka menyebutkan satu keadaan untuk Nabi. Satu keadaan dari Nabi tidak cukup. Mereka kalau bisa tuh disampaikan semua ke generasi berikutnya hal-hal yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak dikatakan lebay atau berlebihan. Makanya tadi Bara bin Azib ngomong, Nabi gantengnya pakai baju merah, rambutnya sampai ke bahu. Abu Juhaifah, Nabi, aku lihat Nabi pakai baju merah, betis Nabi indah sekali bersinar. Jadi apa namanya antusias mereka para sahabat ketika meriwayatkan sifat-sifat Nabi itu sangat luar biasa. Dan tabi'in, murid-murid mereka itu haus dengan apa namanya informasi yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in itu di mana ada sahabat dikejar. Oh, di sini ada sahabat, sisa beberapa orang dari orang yang melihat Nabi dikejar sama mereka. Apa yang mereka tanya? Bukan cuma halal haram, bukan cuma apa namanya yang berkaitan dengan ibadah, bukan cuma yang berkaitan dengan aktivitas Nabi di masjid, bukan. Tapi yang mereka tanyakan ini, Nabi pakai baju apa? Nabi suka makan apa? Nabi kalau minum bagaimana? Warna baju Nabi apa? Nabi kalau pakai imamah itu bagaimana? Nabi kalau bercanda bagaimana? Nabi kalau duduk bagaimana? Itu yang ditanyakan mereka. Jadi padahal tidak berkaitan dengan ibadah. Cuma mereka tanyakan, dan sahabat kalau memang itu berlebihan, jadi orang zaman akhir ini galak minta lagi sahabat. Orang zaman sekarang itu galak minta lagi ulama dulu. Kalau itu berlebihan, pasti mereka yang pertama kali menegur para tabi'in. Jangan berlebihan kalian nanya-nanya tentang Nabi Muhammad, cukup yang berkaitan dengan ibadah weh. Kaget musyrik pula. Bid'ah ini sesat. Misalkan kalau memang itu salah, pasti mereka generasi pertama, generasi terbaik dari umat Nabi yang akan menegur generasi berikutnya untuk tidak berlebihan ketika menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi. Tapi karena itu bukan berlebihan, bahkan adalah satu kewajiban untuk umat mengetahui sifat-sifat Nabi mereka, mereka dukung, mereka support, mereka sampaikan sebisa mungkin. Yang mereka ingat dari sifat Nabi, mereka riwayatkan kepada mereka tabi'in. Diterima sama tabi'in generasi kedua. Apakah mereka diam? Tidak. Setelah mereka terima sifat-sifat Nabi, mereka sampaikan ke murid-murid mereka. Generasi ketiga, tabi'ut tabi'in. Generasi ketiga, apakah diam? Tidak. Mereka bukukan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini kan abad ketiga atau awal abad keempat. Nah, Imam Tirmizi abad ketiga. Beliau meninggal sebelum tahun 300 Hijriah. Berarti abad ketiga. Beliau ini meninggal pada 260 atau 270 Hijriah, Imam Tirmizi. Pertama, orang yang mengumpulkan hadis terkait sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, Imam Tirmizi. Orang yang masih hidup di abad tersebut. Madai lebih tahu orang yang hidup di abad ke-15 Hijriah, mana yang sesat, mana yang tidak sesat. Kan itu, ini tidak masuk akal. Ketika ada orang yang mengatakan kalian berlebihan memuja Nabi Muhammad SAW, itu tidak masuk akal. Omongan itu seharusnya tidak keluar dari Muslim. Omongan seperti itu. Ketika menganggap sesuatu aktivitas seperti qasidah, kita baca maulid, berlebihan untuk Nabi Muhammad SAW. Imam Tirmizi, apa kurang gawi Imam Tirmizi? Apa kata gawi lain? Sampai ngususkan waktu
untuk mengumpulkan hadis-hadis seperti yang kita sebutkan. Jumlah hadis di Tirmizi ini kurang lebih 300 hadis, 40 bab, dan jumlah hadisnya 300 hadis. 300 hadis ini berkaitan dengan sifat kepribadian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Imam Tirmizi kurang kerjaan? Apa tidak banyak karangan beliau lain? Banyak. Beliau punya kitab Sunan Tirmizi, beliau punya kitab yang berkaitan dengan ilmu hadis. Beliau juga termasuk peneliti perawi-perawi hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman karena ini termasuk bagian dari agama, ini juga penting untuk umat, terlebih umat di akhir zaman, makanya beliau kumpulkan dalam satu kitab hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ngomong kita ini berlebihan berarti yang tidak tahu hakikat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan dari sahabat yang bernama Abu Rimsah. Abu Rimsah beliau mengatakan ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi burdani akhdaran. Nah, ini sama dengan riwayat berikutnya. Bahwasanya beliau menyebutkan aku melihat Nabi lagi pakai baju warna hijau. Dan Al-Imam Ibnu Battal beliau mengatakan baju warna hijau itu termasuk pakaian yang nanti akan kita gunakan di surga. Nah, jadi termasuk warna baju yang ada di surga yaitu warna hijau. Makanya kata ulama, warna hijau ini banyak maziyahnya, banyak kelebihannya. Di antaranya warna hijau ini bagus untuk mata. Atau mata ini biar sehat, ini kata ilmu kedokteran sekarang. Allah alam dengan beda. Mata biar sehat itu pagi-pagi jengok yang hijau-hijau. Bukan jengok duit jadi hijau matanya, bukan. Tapi jengok yang hijau. Pohon. Jadi memang warna hijau itu enak dilihat dan bagus untuk mata. Makanya Nabi ketika mensifati dunia, kata Nabi dunia itu warnanya seperti warna hijau, rasanya manis sekali kata Nabi. Jadi kalau warna itu hijau. Jadi wong yang nyingok dunia dari jauh, wah lemaknya punya duit. Hijau, enak dilihat. Ketika dia mencicipi dunia tersebut, kata Nabi, rasa yang paling enak yaitu rasa manis. Itulah dunia. Makanya dunia gampang untuk menipu umat manusia. Jadi warnanya hijau, rasanya manis. Jadi warna hijau, warna yang paling bagus, atau warna yang paling termasuk warna yang paling mulia. Karena nanti kelak di surga termasuk pakaian penghuni surga yaitu adalah pakaian yang berwarna hijau. Kemudian hadis berikutnya, hadis dari Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil bayad. Kata Nabi, pakailah pakaian yang berwarna warna putih. Liyalbisha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum. Kata Nabi, yang masih hidup pakai warna putih. Yang sudah wafat kafankan kain warna putih. Umroh ihramnya warna putih. Jadi termasuk makruh kalau kita umroh pakai kain ihramnya tidak warna putih. Biasa kalau orang Indonesia yang enggak macam-macam. Warna putih, setengahnya hijau tapi. Iya, biar ada hilang Ustaz. Tetap tidak afdol. Garis-garis ihram putih. Tidak ada list-listnya. Itu yang sunnah. Kain kafan warna hitam misalnya. Haram tidak haram. Boleh baik. Cuman kalau ada yang putih lebih dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha min khairi thiyabikum. Karena kata Nabi, baju putih itu warna yang paling bagus, yang paling mulia, yang paling afdal. Kenapa alasannya? Di hadis berikutnya dari sahabat yang bernama Samurah bin Jundub, beliau meriwayatkan dari Nabi
Nabi sebutkan alasannya, fa innaha athharu wa athyab. Karena baju putih itu lebih cepat kelihatan kotornya. Jadi tidak lama-lama dipakai sama kalian. Cepat ganti. Warna ini dipakai seminggu lah ada kejingohan kotor. Warna gelap, warna hitam, warna hijau, warna gelap, pakailah seminggu dah kejingohan kotor. Cuman baunya menong sebillah. Itu. Mambunya nauzubillah. Kalau warna ya udah kelihatan. Kenapa Nabi suka putih? Biar cepat kelihatan kotor. Kalau kotor itu cepat kelihatan. Sehingga cepat kita ganti, cepat kita bersihkan, cepat kita basuh, cuci. Nah, itu yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, "Wathiyab, lebih wangi." Ya baju kan kalau dicuci, pakai sehari udah keringetan, oh, udah kotor, cuci. Besok dipakai wangi lagi. Besok dipakai udah dicuci, wangi lagi. Itu alasannya yang membuat Nabi besar Muhammad SAW sangat menyukai warna putih. Nah, jadi kata Nabi, pakailah pakaian warna putih karena warna putih warna yang paling suci, warna yang paling bersih. Cepat kelihatan kalau kok kotor. Nah, ini anjuran dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi apa namanya bab yang berkaitan dengan baju Nabi cukup panjang. Cuman kita berada di hadis-hadis terakhir sudah kita bahas semua. Alhamdulillah bahwasannya kalau kita ringkas, jadi Al-Fakir ini tidak semua hadis Al-Fakir sebutkan atau Al-Fakir jelaskan karena ada beberapa hadis yang jenisnya itu atau modelnya menguatkan riwayat sebelumnya. Nah, jadi tidak perlu kita sebutkan. Hanya kita jelaskan, hanya kita gabungkan penjelasannya. Nah, jadi selesai kita dari bab yang berkaitan dengan pakaian baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ringkas semua ini dari bab pakaian Nabi, berarti Nabi itu punya pakaian yang pertama jenis gamis. Kalau kita gamis itu satu setel dari atas ke bawah. Nah, cuman seperti yang kita sampaikan kemarin, gamis Nabi itu bukan seperti gamis kita sekarang yang ada kerahnya, tidak. Apalagi ada manset di sini, bukan. Gamis Nabi itu tidak berkerah dan bagian lehernya ini agak besar. Jaib. Nah, namanya istilahnya jaib. Ini agak besar dan ininya lebar juga. Kalau antum lihat lagi umroh, lihat orang Sudan, itu gamis jahit. Amerika gamis orang Sudan. Ininya lebar, besar. Ininya juga. Nah, itu gamis yang dipakai sama Nabi Muhammad. Kalau dari sifat hadis, ini kum, ini namanya kumnya pergelangan tangan, lubang di tangan ini lebar dan kan ininya lebar. Jaib itu kalau dulu istilah jaib itu untuk masukkan kepala ini, lubang untuk masukkan kepala di gamis itu jaib, bukan kantong. Istilah sekarang jaib kantong. Itu gamis Nabi. Termasuk pakaian Nabi. Nabi juga punya pakaian yang dua setel, dua setel, sewet, sarung dan bagian atas. Bagian bawah untuk menutupi aurat, bagian atas untuk menutupi dada atau tubuh punggung baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Celana khilaf ulama. Ada riwayat yang mengatakan khilaf Nabi maki atau tidak. Kalau Nabi memiliki celana, sepakat ulama. Ada riwayatnya Nabi pernah beli celana. Nabi pernah beli celana. Nah, cuman dipakai atau tidak ada hadis yang menyebutkannya. Sahabat, sebagian ulama mengatakan kalau dibeli, pasti dipakai kan? Pasti dipakai. Cuma sebagian ulama mengatakan ya belum tentu. Mungkin disimpan, mungkin dihadiahkan ke orang lain sama Nabi. Nah, jadi mereka tidak berani mengatakan celana dipakai sama Nabi sampai menemukan sebuah riwayat. Nah, riwayat ini tidak ada yang menyebutkan Nabi pakai celana. Kalau beli ada. Nah, jadi termasuk pakaian Nabi celana atau yang pernah dimiliki sama Nabi Muhammad SAW adalah celana. Termasuk pakaian Nabi imamah, sebutkan kan? Nabi walaupun nanti bakal disebutkan bab khusus terkait imamah baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian warna dari pakaian Nabi putih, hijau, hitam,
merah. Ada riwayat merah motif garis-garis hitam. Riwayat sebelumnya hijau motif garis-garis merah. Nah, jadi 4 warna kurang lebih. Namanya putih, hijau, hitam, merah. Ini 4 warna yang dipakai sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tidak banyak memiliki baju, tidak banyak baju Nabi. Jadi beliau itu bukan jaket istilahnya kalau dulu. Nah, jadi mereka itu kalau orang dulu itu pakaian untuk musim dingin ya kayak seperti gamis atau seperti rida, tapi modelnya itu kainnya dari suf, dari wool, tebel untuk musim dingin. Kalau musim panas dari katun, katun kan tipis katun itu tipis. Katun itu makin mahal, makin tipis, makin cepat kusut. Tapi lembutnya luar biasa. Kalau kita ke Arab sekarang ke Saudi, nah jahit gamis misalkan, nah katun yang mahal itu jangan heran, Ustaz cepatnya leceknya, buruk berarti itu nggak tahu dasar. Katun itu makin mahal, makin tipis, makin lembut, makin cepat lecek, cepat kusut. Itu katun. Tapi dinginnya. Nah itu termasuk pakaian yang dipakai oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kurang lebih ringkasan dari bab yang sudah kita baca, yaitu bab ke-8 dari kitab Asy-Syama'il At-Tirmizi, kumpulan Imam Tirmizi, hadis-hadis yang berkaitan dengan pakaian baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khairin lutfin wa afiyatin, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.